Dua macam kue ide jualan yang enak rasanya, mudah bikinnya, murah juga bahannya. Mau tahu cara bikinnya? Simak videonya. Ini resep yang pertama. Olahan pisang yang satu ini rasanya enak banget. Crispy di luar, manis di dalam. Coklatnya lumer. Bikinnya mudah, modalnya murah, cocok untuk ide jualan. Mau tahu cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Ini bahannya 10 buah pisang. Ini pisang uli ya saya pakainya. Boleh pakai pisang apa aja ya, pisang kepok, pisang raja, atau yang penting bisa dimasak ya. Saya kupas dulu kulitnya. Resep selengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Bagi kalian yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa di like dan di share juga. Terima kasih. Usahakan pisangnya udah benar-benar matang ya, biar rasanya manis. Ini cocok buat ide jualan bunda. Bisa dijual 1000-an atau 2000-an ya, tergantung di daerahnya ya. Ini udah selesai dikupas. Saya mau potong jadi 4 bagian ya. Jadi satu pisang itu jadi 4 ya. Jadi kalau dijual 1000-an juga udah untungnya lumayan ya. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Dari 10 buah pisang berarti jadi semuanya jumlahnya jadi 40 biji ya. Ini sudah selesai, sisihkan dulu ya. Kita bikin buat perekatnya ya. Siapkan 2 sendok makan terigu. Tambahkan air secukupnya, sedikit-sedikit aja ya, supaya tidak menggumpal. Lalu diaduk sampai larut ya, sampai tercampur dengan merata. Jadi adonan yang agak encer ya, seperti ini. Ini udah cukup ya. Ini kulit lumpianya ya. Semuanya jumlahnya jadi 40 lembar ya. Jadi pas sama pisangnya tadi ya. Sisihkan dulu ya. Ini coklatnya saya pakai meses aja. Pakai secukupnya aja ya. Ini meses yang kiloan ya. Harganya yang agak murah karena buat jual lagi ya. Siapkan 1 lembar kulit lumpia, lalu dimasukin mesesnya, lalu pisangnya digulung seperti ini ya. Direkatkan pakai tepung terigu yang tadi. Seperti ini ya. Ini meses. Kalau meses kan udah manis, udah nggak perlu pakai gula lagi ya. Jadi lebih praktis. Seperti ini direkatkan ujung-ujungnya ya. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Pakai mesesnya disesuaikan selera aja ya. Kalau buat jual nggak usah terlalu banyak ya. Atau disesuaikan aja dijualnya mau harga berapa ya. Bisa dihitung aja. Disesuaikan dengan harga jualnya. Ini udah selesai semuanya ya. Siap untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya ya. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu digoreng dengan api kecil aja ya. Nggak perlu dibolak-balik ya. Cukup 1 kali balik aja. Ini udah kuning bawahnya, dibalik sampai kekuningan merata ya. Usahakan minyaknya agak banyak ya supaya kerendam. Ini udah kekuningan seperti ini, angkat lalu tiriskan. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Ini dijual buat anak sekolahan juga laris banget ya. Bisa dijual 1000-an, disesuaikan aja pakai bahannya ya. Kalau kalian ada di daerah pisang kan murah banget ya. Jadi dijual 1000-an juga, untungnya masih lumayan. Pisang coklatnya sudah matang. Ini enak banget rasanya. Garing di luar, crispy di luar ya. Manis di dalam, coklatnya lumer. Gimana menurut kalian tentang pisang coklat ini? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Ini resep yang kedua yang gak kalah enaknya dari resep yang pertama. Odading atau roti bantal bikin sendiri ternyata gampang banget. Rasanya enak, empuk, lembut, bahannya murah, bisa banget buat ide jualan. Mau tahu cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Kita siapkan dulu bahannya. Siapkan wadah, isi 100 ml air hangat. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk hingga larut. Ini airnya agak sedikit panas ya, jadi gulanya mudah larut. Kalau sudah, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini untuk mengetes dulu ya, biarkan dulu sebentar. Kalau raginya masih aktif, berarti masih berbusa ya. Ini raginya bagus, masih aktif ya, banyak busanya. Tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok ya, lalu dicampurkan. Tambahkan juga 3 sendok makan minyak sayur ya. Lalu diaduk sampai benar-benar tercampur dengan merata ya. Ini udah cukup segini ya, sisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan tepung terigu 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Ini saya pakai tepung terigu serbaguna ya. Tambahkan 1 sendok teh garam lalu dicampur dengan merata ya. Kalau sudah, masukkan adonan cair tadi ya, sedikit demi sedikit, bertahap aja ya. Resep selengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Bagi kalian yang belum subscribe ya, dan jangan lupa di like dan di share juga. Terima kasih. Terus diaduk sampai tercampur dengan merata ya, sampai habis adonan cairnya. Terus diulenin, pakai sendok aja cukup ya, sampai kalis ya. Ini seperti ini sudah cukup ya, sisihkan dulu. Lalu ditutup ya. Kalau saya tutupnya pakai plastik,
Diamkan selama 1 jam ya, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tutup rapat ya. Ini sudah 1 jam ya. Udah mengembang adonannya 2 kali lipat seperti ini ya. Lalu dibuka tutupnya, dikempeskan dulu ya. Lalu dituang ke atas meja. Seperti ini ya. Dibentuk persegi 4. Kalau sudah ditipiskan ya. Kalau saya menggunakan botol, karena punya rolan, ditipiskan sampai merata ya. Kurang lebih 1 cm tipisnya. Lalu dipotong besar kecilnya sesuai selera aja. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kalau bagian bawahnya lengket, taburi aja pakai tepung lagi ya. Seperti ini. Kalau sudah dilumuri tepung, dipegang aja nggak lengket ya. Kalau sudah, panaskan minyak secukupnya. Pastikan minyaknya sudah panas ya. Lalu digoreng dengan api kecil. Kalau sudah kekuningan bagian bawahnya, dibalik ya. Seperti ini. Cukup 1 kali balik aja sampai kuning merata. Kuningnya nggak kecoklatan, soalnya ini pakai gula ya. Ini sudah merata ya. Angkat lalu tiriskan. Lalu goreng lagi. Sisa yang tadi masih ada sisa ya. Dari tepung terigu 250 gram. Ini lumayan jadi banyak ya. Ini sudah kuning kecoklatan lalu diangkat ya. Tiriskan. Oh, dagingnya sudah matang. Ini enak banget rasanya Bunda. Bahannya murah, hasilnya jadi banyak. Ini cocok untuk dijualan Bunda. Gimana menurut kalian tentang daging ini? Kurang apa? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Ini hasilnya gendut-gendut banget. Dalamnya empuk, luarnya garing. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon pamit. Assalamualaikum.